Jika ada manusia yang mampu melukai Gojo Satoru, jawabannya sudah pasti Toji Fushiguro. Bahkan Gojo hampir tewas karena ulah pria yang satu ini. Bagi kalian yang mengikuti manganya, mungkin sudah tidak asing lagi dengan sosoknya. Nah, kali ini saya akan membahas fakta-fakta maupun detail kekuatan dari Toji serta perjalanannya di dunia Jujutsu Kaisen. Namun sebelum lanjut, saya mau ingatkan kalau konten ini mengandung full spoiler. Tetap tonton anime dan baca manganya secara resmi jika ingin mendapatkan pengalaman yang lebih maksimal. Nah, kalau sudah paham, mari kita lanjut ke pembahasan. Toji Fushiguro merupakan keturunan asli klan Zenin, salah satu klan yang dihormati di dunia Jujutsu. Di usianya yang dewasa, Toji melepaskan diri dari klan Zenin dan mengubah namanya menjadi Fushiguro. Hal ini dikarenakan sedari kecil, Toji dikucilkan di klannya mengingat dirinya yang tak memiliki energi kutukan. Saat bertarung, Toji hanya mengandalkan kekuatan fisiknya dengan 0 energi kutukan. Berbicara kekuatan fisik, Toji bisa dibilang yang paling tangguh menggunakan kekuatan fisiknya di serial Jujutsu Kaisen ini. Dia memiliki batasan surgawi, yang menjadikannya punya kekuatan fisik di atas rata-rata manusia biasa. Bahkan untuk sekaliber penyihir tingkat spesial, kekuatan fisik Toji masih di atas mereka. Paradoksal inilah yang membuat Toji ditakuti di dunia Jujutsu. Kekuatannya ini mirip yang dialami Make Zenin di kemudian hari. Mereka berdua sama-sama tak mampu melihat energi terkutuk dan roh kutukan. Jika Maki memiliki kacamata yang mampu membuatnya melihat kutukan, Toji hanya mengandalkan instingnya untuk menghadapi mereka. Namun fakta ini malah membuat Toji sangat ditakuti di dunia Jujutsu. Toji bahkan menjadi pembunuh bayaran yang mengincar para penyihir terkuat seperti Gojo Satoru. Kehebatannya ini jugalah yang membuat Toji direkrut grup penyembah bintang untuk membunuh Riko Amanai sebagai wadah baru dari Master Tengen. Nah, ada yang menarik saat Toji menjadi Gojo dari grup penyembah bintang untuk menghabisi Riko. Sadar Riko dijaga oleh Gojo dan Geto, Toji pun melancarkan siasat licik agar misinya ini berhasil. Disinilah diperlihatkan kalau Toji bukan hanya petarung yang mengandalkan fisik saja. Sebagai petarung handal, Toji pun memiliki kecerdasan otak dalam mempersiapkan strategi matang untuk mengalahkan musuh yang sangat kuat. Seperti yang kita lihat di episode ketiga season 2 Jujutsu Kaisen ini, Gojo Satoru sudah tumbang dan tewas karena dikalahkan oleh Toji. Namun kemenangan Toji ini tak hanya berkat keberuntungan semata, tapi ada strategi luar biasa yang sudah ia susun sedari awal. Berikut ini penjelasannya. Seperti yang kita ketahui, Riko Amanai sebelum menjalani asimilasi dengan Master Tengen sebagai wadah baru, dijaga ketat oleh Gojo dan Geto. Agar Toji bisa menggagalkan asimilasi ini, dia pun menyusun rencana agar bisa membunuh Riko dengan menyingkirkan terlebih dahulu pengawalnya, dalam hal ini Gojo Satoru. Mula-mula Toji membuat sayembara membunuh Riko Amanai di pasar gelap dengan harga yang cukup tinggi. Hal ini otomatis membuat para pembunuh bayaran, dalam hal ini para pengguna kutukan, mulai mengincar Riko Amanai. Mereka saling bergantian berusaha menculik Riko yang tentu saja membuat Gojo dan Geto menggunakan teknik kutukannya untuk melawan mereka. Tujuan Toji melakukan sayembara ini semata hanya ingin membuat energi Gojo terkuras. Toji sadar, jika berhadapan dengan Gojo yang merupakan penyihir Six Eyes terkuat saat ini dalam keadaan prime, dia pasti sudah mokat. Untuk itulah dia hanya memantau pergerakan para pembunuh bayaran yang mengikuti sayembara ini saat melawan Gojo dan Geto. Para pembunuh bayaran yang amatir ini tentu saja tak mampu mengalahkan Gojo Satoru. Tapi usaha mereka untuk menguras energi terkutuk Gojo bisa dibilang berhasil. Kesalahan Gojo paling fatal tentu terjadi saat dia mencoba menyelamatkan Misato Kuroi, pengasuh Riko di daerah Okinawa. Berangkat dari Tokyo, Gojo harus mengaktifkan teknik kutukannya selama 24 jam full. Ini juga dikarenakan Gojo menuruti permintaan Riko untuk menambah durasi waktu liburan di pantai Okinawa pasca Misato diselamatkan. Lucunya, rencana Toji untuk menguras energi Gojo serta Geto sama sekali tak disadari oleh mereka. Geto sendiri sebenarnya sudah curiga mengapa misi penyelamatan Misato dilakukan di Okinawa, yang jaraknya cukup jauh dari lokasi SMA Jujutsu. Namun saat berbincang dengan Misato, Geto sampai pada kesimpulan bahwa misi di Okinawa ini dilakukan karena grup penyembah bintang ingin mereka semua melewatkan malam bulan purnama, yang menjadi waktu ritual asimilasi Riko. Kesimpulan ini pun terbukti ketika mereka kembali ke Tokyo dengan selamat. Dan saat tiba di lokasi SMA Jujutsu, Gojo pun akhirnya menonaktifkan energi kutukannya saat melihat sayembara membunuh Riko telah ditutup. Gojo mengira penutupan ini merupakan tanda kalau grup penyembah bintang sudah menyerah. Namun dugaannya pun salah besar karena tidak berlangsung lama, Toji langsung menusuknya dari belakang dengan senjata kutukan. Gojo sama sekali tak menyadari pergerakan Toji karena sebenarnya dia sudah kehilangan banyak energi kutukan.
Disinilah Gojo dan Geto akhirnya sadar bahwa semua hal yang mereka lakukan saat menjaga Riko hanyalah akal-akalan dari Toji yang ingin menguras energi kutukan mereka. Nah, ada yang menarik ketika Toji berhasil melukai Gojo Satoru dari belakang. Sebenarnya, saat berada di SMA Jujutsu, para penyihir tak bebas masuk karena telah dipasangi energi penghalang oleh Master Tengen. Para penyihir yang bisa masuk murni diputuskan oleh keputusan Master Tengen. Tapi sayangnya, Toji bisa leluasa masuk. Mengapa demikian? Ini semua dikarenakan Toji tak memiliki energi kutukan. Dia hanyalah manusia biasa yang membuat dirinya bisa masuk ke SMA Jujutsu sesuai keinginannya. Tusukan pertamanya di tubuh Gojo saat itu membuat Gojo masih bisa meladeninya bertarung. Namun saat pertarungan berlanjut usai Riko dan Geto pergi, Gojo sama sekali kewalahan menghadapi Toji. Ini dikarenakan Toji mampu memanfaatkan staminanya yang banyak dengan bersembunyi pada benda maupun objek yang ada di dekatnya. Pemindahan persembunyian Toji sangat cepat karena Toji memiliki kemampuan berlari yang setara dengan kemampuan milik Raja Kutukan, Ryomen Sukuna. Karena hal ini, Gojo harus menghancurkan segala objek yang ada di dekatnya agar mampu memantau pergerakan Toji. Satu hal lagi, Gojo hanya bisa memantau pergerakan pengguna energi kutukan. Jadi, tatkala berhadapan dengan Toji, dia hanya mengandalkan instingnya. Satu hal yang menarik ketika Toji berhadapan dengan Gojo, meski bukan pengguna energi kutukan, tapi Toji masih bisa memanfaatkan roh kutukan bersamanya. Roh kutukan yang ada di bahu Toji ini berupa inventory curse atau roh kutukan inventaris yang membuatnya mampu menyimpan senjata dalam jumlah banyak. Uniknya lagi, roh kutukan ini mampu mengubah ukurannya menjadi sangat kecil sehingga Toji bisa menyimpannya di dalam tubuhnya. Hal inilah yang membuat energi penghalang Tengen maupun teknik kutukan Gojo tak mampu mendeteksi roh kutukan ini. Melalui roh kutukan inilah Toji mampu menggonta-ganti alat terkutuk atau senjata terkutuk saat menghadapi Gojo maupun Geto. Toji pun mampu menggunakan senjata terkutuk yang paling kuat yang membuat Gojo takluk saat mereka melakukan pertarungan pertama. Ya, senjata kutukan terkuat itu ialah tombak surga terbalik. Alat inilah yang akhirnya membuat Gojo tumbang. Kepiawaian Toji dalam menggunakan alat ini tak lepas dari fakta kalau Toji adalah pengguna senjata tradisional yang sangat pandai. Tembok surga terbalik dikenal sebagai senjata terkuat di dunia Jujutsu karena mampu meniadakan energi kutukan yang disentuhnya. Senjata inilah yang membuat Gojo tak bisa mengeluarkan energi terkutuknya berupa infinity maupun limitless saat Toji menghunuskannya ke badannya. Pada akhirnya, Toji berhasil membunuh Riko setelah dia mengalahkan Gojo di pertarungan pertama. Geto yang ditugaskan untuk menjaga Riko bahkan tak bisa berbuat banyak saat menghadapi Toji. Geto sebenarnya bisa saja menculik roh kutukan Toji yang membawa banyak senjata kutukan. Tapi usahanya berakhir sia-sia, karena hubungan Toji dengan roh kutukan ini sudah seperti tuan dan pelayannya. Hal yang sama juga terjadi pada Yuta Okkotsu dan Rika yang membuat Geto gagal mengambil roh kutukan tersebut. Setelah menghabisi Riko Amanai, bisa dibilang Toji berhasil mencapai tujuannya. Namun dia pun akhirnya menyadari kesalahannya setelah melihat Gojo bisa bangkit kembali meski sudah tewas. Ya, meski kalah oleh Toji di pertarungan pertama, Gojo ternyata masih bisa bangkit kembali. Ini dikarenakan Gojo berhasil mengaktifkan teknik kutukan pembaliknya hingga dia bisa bangkit dengan kondisi prima seperti sebelumnya. Satu-satunya kesalahan Toji menurut Gojo saat itu karena Toji tidak memenggal kepalanya saat bertarung. Pertarungan kedua pun berlanjut, dan seakan tak ingin mengulang kesalahannya, Gojo akhirnya mampu membunuh Toji dengan teknik rahasia Hollow Purple-nya. Setelah kematian Toji, kita pun akhirnya mengetahui bagaimana dua karakter utama di arcs masa lalu Gojo ini berubah. Berkat kematian Toji, Gojo Satoru pun akhirnya tumbuh menjadi sangat kuat dan menguasai sepenuhnya teknik Six Eyes dan Infinity-nya. Sementara Geto malah tenggelam ke dalam jurang kegelapan yang pada akhirnya membuat dia membelot dan memusuhi aliansi penyihir SMA Jujutsu. Saat insiden Shibuya terjadi, Toji kembali terjun ke medan pertarungan setelah dibangkitkan oleh penyihir yang bernama Ogami. Namun Toji memilih mundur setelah bertemu dengan Megumi dan menyadari kalau Megumi adalah anaknya dan berada di jalan yang benar. Nah, sekian dulu pembahasan mengenai Toji Fushiguro, salah satu petarung non-energi kutukan yang paling ditakuti di Jujutsu Kaisen. Jika tertarik dengan video ini, jangan lupa like serta subscribe channel ini agar kami lebih bersemangat lagi dalam mengunggah konten-konten kami. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya Admin Rock Super, pamit undur diri.